kita kembali berdoa. Kembali Tuhan, pada sore hari ini kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, Bapa yang penyayang, kami telah mengumandangkan lagu pujian kami itu semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu untuk mengimaninya, dan pimpin ya Tuhan hamba-Mu ketika kami menyampaikan firman Tuhan dengan bersuka cita, dan kami juga Tuhan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya jikalau kita saling meresponsoria untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini juga sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar terkadang kita juga seperti Maria dan Marta. Ada yang satu menyibukkan diri karena apa? Karena di rumah akan mengadakan pertanyaan. Molo naik adong pertanyaan, kalau ada mau pertanyaan di rumah kita secara khusus kaum ibu, bagaimana? Repotnya enggak ketulungan, sibuknya enggak menentu, dari gelas, piring, bikin snack buah, apalagi dan lain sebagainya. Ada saja kaum ibu sebagian cuma duduk-duduk santai, nggak mau repot, maunya tenang-tenang saja. Lo jauh, gabe mangatur rau, dangi. Dia mau santai-santai saja, dia mau menikmati tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Dia nggak mau menyibukkan dirinya, dia mau menyantaikan dirinya. Karena apa? Karena memang dia ingin mendengarkan, merindukan firman Tuhan. Nggak mau repot. Biarlah orang itu yang repot, biarlah orang itu yang sibuk. Kalau saya rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan kita pada sore hari ini, apakah Marta kita salahkan? Apakah si Maria kita benarkan? Jangan kita salah. Dua-duanya very good, dua-duanya bagus, dua-duanya mantap.
Yang satu mempersiapkan untuk kebutuhan dalam kehidupan, untuk manomu-nomu para murid Yesus. Dan Yesus, karena dalam benak si Marta mereka sudah lapar, mereka sudah capek, mereka harus makan, mereka harus minum. Asa suang kembali lagi gogo tumpah matang nih akasih siani Yesus. Itu yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Asik sekali Marta ini memasak, buat snack dan lain sebagainya agar bisa semua murid Yesus makan bersama dengan Yesus juga makan. Mereka bisa kembali lagi fit tubuh mereka dan lain sebagainya. Tetapi di kesibukan Marta ini dilihatlah Maria kok duduk-duduk saja. Kok Maria ini curang ya? Apa nggak ditengok si Maria ini aku? Huma tepor tu dapur, huma tepor tu san. Menanyakan murid-murid Yesus mau makan apa? Apa yang mau kupersiapkan? Nih loh kok Maria duduk santai. Nih loh Maria gak melihat saya apakah saya ini bagaimana di dapur. Bagaimana saya di belakang mempersiapkan untuk segala sesuatunya untuk Yesus. Itulah yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari dalam renungan kita pada hari ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Dan di Papua tidak disebut kampung mana. Yang Yesus sampai di tempat seorang perempuan ini. Mereka sampai ke rumah perempuan yang bernama Marta. Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama tadi katakan si Maria. Karena kerinduan si Maria ini amang inang mendengarkan firman Tuhan. Hudulibana bagi duduk dia. Enggak mau bergerak sama sekali. Kemanapun dia tidak mau bergerak. Karena apa? Karena kerinduannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada juga kita seperti itu amang inang. Saudara-saudari yang sibuk hanya paturehona di jabu. Aku siapkan dulu ini, aku siapkan ini, aku siapkan. Ujung-ujungnya apa? Lewat ibadah. Tidak ingat. Abago ya mang lewat be. Hari Minggu mau mar Minggu. Inamu saya ingat ya. Tetapi ada sebagian mungkin dari kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Tinggalkanlah dulu itu yang di rumah itu. Dango nama ngaturau. Dango nama ngarajayau. Natu gereja om majo. Namar Minggu om majo. Nama nangihon hatani Tuhani majo. Apalagi di kesibukan kita. Terkadang waktu kita tidak ada untuk Tuhan. Terkadang waktu kita tidak ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti si Marta, bukan mengatakan kalau si Marta itu salah, tidak. Apapun yang dilakukan Marta itu bagus. Itu sebabnya topik minggu kita dikatakan memilih bagian yang terbaik. Ada yang lebih baik lagi. Mungkin Marta beranggapan, oh ini sudah baik. Ini dah sangat baik. Tetapi bagi Maria, oh itu belum baik. Ini yang baik. Tetapi pikiran Yesus tidak sama dengan pikiran Marta dan Maria. Tetapi pikiran Yesus, mereka berdua sama-sama melakukan hal yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seperti sama halnya yang saya katakan pertanyaan. Kalau sudah mau siap jamita. Husukum majo hamu aka inayate. Saya mau bertanya kepada kaum ibu. Ketika sudah mau sampai amen parjamita bohado. Ahado natau laina. Lari ke dapur. Sudah kelentang. Akhirnya yang di ruang tamu tidak lagi
konsentrasi alanya. Ago ngahangur be bawang putih. Ago ngahangur be sup nai ina musengati. Alani sup ni lopo-lopo ni dapuri. Allah sudah apa? Sudah sibuk tadi tuan rumah mempersiapkan snack yang harus mau dimakan oleh para jemaat. Akhirnya apa? Buyar. Akhirnya apa? Tidak lagi menyimak firman Tuhan. Hilang nama konsentrasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mana yang harus kita lakukan? Apakah si Marta dengan kesibukan agar Yesus bisa makan dengan murid-muridnya? Apakah si Maria cuma duduk manis mendengarkan firman Tuhan? Dalam hal ini ikon sahur do. Dalam hal ini ikon sejalan do. Terkadang tidak sejalan, tidak seirama. Husuku majo hamu akaama. Saya mau bertanya kepada kaum bapak. Nah salah mamilit dohamu dia kainata. Dawati. Adong do salah pilit. Mata upilit maho inakan. Salah do mamilit ho ina musengati. Roma inata au pesoni do. Salah hiat do mamilit ho ina musengati. Saya rasa kita tidak salah memilih pasangan kita. Edangi? Kita tidak salah pilih dengan jodoh kita, rokap kita. Kenapa? Karena kita memang telah memilih dia. Itu sama halnya seperti renungan kita pada hari ini. Kita telah memilih firman Tuhan. Kita juga telah memilih seperti si Marta mempersiapkan semuanya untuk Yesus. Unang holan tarela ela alani dunia. Jangan karena kenikmatan dunia kita lupa itu berasal dari mana. Kita lupa kalau itu semua berasal dari Tuhan. Oh enggak, ini dari usaha saya. Alani hirni hodokku. Ini hitamu saya ingati. Bukan. Ingatlah, setiap usaha yang kita jalani seperti si Marta ini menyibukkan dirinya. Dia sibuk sekali untuk menjamu Yesus. Tetapi dia lupa siapa itu yang datang ke rumahnya. Apa yang dibawa seseorang yang datang ke rumahnya si Marta? Lebih dari berkat yang akan diperoleh oleh Marta. Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, itu makanya tadi di ayat 40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? 12 murid Yesus tambah satu lagi Yesus, menjadi 13 orang yang dilayani. Pasti sibuk dong. Pasti capek. Mondar-mandir ke sana kemari, ke sana kemari. Tetapi disinilah mulai sungut-sungut, atau dikatakan mulailah ada suara-suara namar bete-bete. Ini si Marta. Dangi. Kalau orang yang udah capek, pasti ada sungut-sungut. Tiki mangolo omaku, na baru dope omak nami muting di bulan 5. Rumah ini sudah bersih. Tidak boleh ada satupun yang bisa mengotori rumah tersebut. HP Romai bahwa datang saya ambil sapu, saya letakkan begitu, menaisi sapu paturei, kan? Tasongoni nak tempat na, ina musay ngati kan? Bagus kan itu, gak di situ tempatnya. Apalagi akai botoko nakaduli-dulio nanti. Suka-sukanya membikin handuk di mana, bajunya di mana, ya kan? Celananya di mana? HP omak nangaloja, payah sujabu. Membersihkan, ada sungut-sungut. Ada yang tidak senang di hatinya, maunya bersih terus rumah itu. Tidak usah lagi yang kotor. Asa Ida cantik kita lihat.
Itu yang mau kita lihat dengan si Marta, dia hanya bersungut-sungut. Karena udah capek dia. Ya tegur maniani Yesus. Kan kalau di bahasa Bataknya nian, karena dia sudah bersungut-sungut. Dikatakan di situ, suruhlah dia membantu aku. Kalau zaman sekarang udah capek loh. Dangi, bantu dulu aku. Kan? Olo do hita songoni, songo si Marta nanti. Tolong dulu dibantu loh, jangan duduk saja. Hita kan? Itu yang diharapkan oleh Marta. Marta mengharapkan agar Maria juga membantu dia di dapur, memberi makan murid-murid Yesus, memberi makan juga Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa kata Tuhan kepada Marta? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ngapain mau kau capek? Ngapain kau harus bimbang? Wah, datar songkot dohamu. Biar rohak wala namo dodok kita ngajapuk beo maghrib pati. Pos rohahu pati bu peon ati. Ngapain kau khawatir, Marta? Marta katanya kan, kau sendiri yang membuat dirimu susah, sibuk. Bukan mengatakan, Marta kau salah, seharusnya kau seperti Maria. Tidak, Yesus tidak mengatakan demikian. Tetapi dikatakan di sini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di begehita pesonari hata di debata, kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tidak ada akan yang mengambil dari engkau. Tidak akan ada yang mengambilnya. Inilah modal kita. Inilah kekuatan kita. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi iman kita. Ketika kita akan melakukan sepanjang 1 minggu ini aktivitas kita. Molo solao hita mar minggu. Saya mau bertanya dulu kepada saudara-saudari kami. Kalau kita rutin ke gereja, kita sering ibadah, rasanya bagaimana? Bersukacita tidak? Pasti bersukacita. Bergembira enggak? Bergembira. Apalagi yang menyampaikan firman Tuhan, jago. Dangi. Anggo bibel proborulu banggauli naking na marjamita idang tabo. Ina mo siya ngati kan. Anong dosongon yung ngutungut? Uraning pe bibel proi birong. Ina mo siya ngati. Dangi. Apalagi hudul na ipudi. Dakay da buhini bibeli. Samak ala ni birong na. Ina mo siya ngati. Dang lasro hamad nangihon hata ni batay na musay ngati kan ngasusabi kan. Tetapi pada firman Tuhan jangan lihat orangnya. Tetapi lihatlah ketika seseorang itu menyampaikan firman Tuhan, itu menjadi modal kita untuk menjalani hari-hari kita. Untuk menjalani pekerjaan kita. Kita tidak tahu hari esok, hari ini, atau lusa, atau kapanpun. Tetapi pada hari ini kita mau siapkan. Ini Tuhan, iman saya telah siap untuk melakukan aktivitas saya. Amin, kita berdoa.